Guys, thank you banget. Hari ini saya mau unboxing silver plate karena saya bisa dapat 100.000 subscriber. Thank you. Thank you 100% dari saya. From the bottom of my heart. Nggak bakal jadi kalau tanpa Anda. Yeah! Wah, dapat surat dari YouTube langsung dari CEO-nya. Keren, Susan Wojcicki. Selain itu, wah, thank you Rick. Ternyata individual loh di inspect dan di package-nya. Dan dibilangin juga di sini sama siapa. Nah ini nih yang keren banget. Ini nih yang keren banget. Akhirnya guys. Wow, look at this. Presented to Coach Yudi Chandra for passing 100,000 subscriber by YouTube. Bakal saya pajang sih. Thank you. Thank you juga untuk tim saya Natasha dan Siva. Dan udah pasti buat Anda semua yang setia nonton channel YouTube-nya saya. Thank you very much. Dan juga gak lupa juga untuk para narasumber yang dahsyat luar biasa. Thank you very much. Tanpa Anda nggak mungkin ini terjadi. Terus dukung channel Coach Yudi Chandra untuk bisa menambah subscriber dan juga terus menginspirasi Indonesia. Dan untuk mengenang perjalanan saya akan merekap 5 video terbaik dari channel Coach Yudi Chandra dan juga apa scene-scene yang saya paling suka secara personal. Video pertama jatuh kepada Pak Johari Zain, JNE. Thank you banget Pak, sangat humble. Saya ingat pertama kali saya minta interview dengan Bapak, langsung diterima. Thank you very much, dan saya yakin video ini telah banyak menginspirasi para entrepreneur di luar sana. Tapi apa sih yang buat? Maksudnya gini Pak, biasanya kan kita kan menganggap rendah ya, apalagi anak dari pembantu. Tapi kemudian Bapak pergi dan sudah berusaha sukses, dan kemudian masih nyari dan kemudian mau bergaul gitu, itu apa sih? Kita penasaran banget. Wah, memang itu sulit ya. Buat saya persahabatan itu tidak melihat mereka itu siapa ya. Dari dulu Yanto itu memang anak dari pembantu ibu saya, tapi saya melihat dia sebagai sahabat. Dan bahkan dia sering sekali menjadi pembela saya gitu ketika menghadapi persoalan di masa kecil itu. Dan bahkan ketika saya sudah berpisah suatu waktu, kemudian bertemu kembali, saya tuh sempat bertanya tentang kehidupannya, tentu saja sebagai teman, dan saya merasa mungkin waktu itu dia belum sanggup umroh gitu. Jadi saya tanya mau umroh nggak, dan dia bilang memang belum umroh. Lalu saya ajak dia berangkat tuh. Bareng-bareng juga sama karyawan dari JNE karena kita ada programnya. Jadi saya sempat ajak dia umroh. Barangkali itu salah satu yang saya sering kenang, itu cukup berarti ya bagi kita yang beragama dan bisa menjalankan perjalanan ibadah. Mulia banget Pak. Mulia banget. Salut. Alhamdulillah. Video kedua jatuh kepada Hardi Klasik, dimana ketika kita melakukan syuting, itu membuat saya lebih percaya bahwa memang bener loh ternyata seorang pemulung pun bisa jadi miliarder. Thank you bro. Tapi banyak sekali orang yang pastinya berambisi memberikan sesuatu ke orang yang membutuhkan, itu langsung mendapatkan impact gitu. Langsung dapat impact ya? Langsung dapat impact. Dapat hasil gitu. Karena dia berpikirnya pasti saya dapat impactnya apa kan gitu. Tapi kalau kita ngasih aja udah. Kalau mau dapat impact enggaknya itu tergantung yang di atas. Jadi tergantung Tuhan kita lah ya. Kita memberikan sesuatu, tapi secara ikhlas. Menurut saya hanya di dunia ini yang belajar paling susah ikhlas. Ikhlas. Menurut saya. Di dunia ini, di kehidupan di dunia ini, yang paling susah untuk dipelajari itu hanya ikhlas.
Saya hampir 2 tahun lebih coach. Itu saya nggak bisa belajar ikhlas. Lebih pokoknya. Lebih pokoknya terus aja. 2 tahun lebih. Lebih, hampir 3 tahunan lah. Bisa 4 tahunan. Dari tahun berapa tuh belajarnya? Mungkin 2014-an ke 2014-an. Jadi saya habis ngasih, Coach, kasih. Itu selalu ingat malamnya mau tidur, aduh duit saya tadi saya kasih itu ya gitu. Kan berarti sesuatu yang susah untuk dilupakan seperti kita kencing. Saya kan belum mampu waktu itu. Waktu itu bener 50.000 duit di kantong. Iya. Tapi di bank ada nggak? Nggak ada. Boro-boro punya bank, Coach. Kasih 10.000. Kasih 10.000. Seriusan? Serius, Coach. Itu sesuatu yang kita ulang-ulang terus gitu loh. Hampir setiap hari kita. Makanya saya juga ngasih tahu anak-anak, kita berbagi itu nggak ada salahnya. Berbagi nggak ada salahnya ya? Nggak ada salahnya. Sedekah nggak ada salahnya ya? Kan kita nggak tahu, kita berbagi yang connecting kita sama rezeki kita, itu kan kita nggak tahu siapa gitu kan. Otomatis kan ya udah kita percaya sama Tuhan kita kan. Benar. Kalau kamu udah berbagi, udah mencoba berbagi, terus udah kita lupa aja, ikhlas aja gitu, maka pintu rezeki itu kan akan datang, kita nggak tahu datangnya dari mana coach gitu loh coach. Video ketiga jatuh kepada Rian Snesibum, seorang pengusaha muda yang sangat inspiring, sangat humble dan mau belak-belakan, dan juga memiliki keinginan baik untuk memajukan entrepreneur di Indonesia. Thank you for the sharing. 1 kunci sukses. 1 ya, saya bilang ikhtiar sih. Ikhtiar. Ikhtiar tuh, ya gimana ya, kalau dalam agama saya gitu ya, ikhtiar itu kan ya kita ini tugas di dunia ini hanya menjalankan apa yang sudah Tuhan tentukan kan gitu. Tugas kita tuh bukan mencari sukses sebenarnya. Tugas kita tuh berusaha gitu kan. Sukses, untung banyak, rezeki yang banyak, yang berlimpah itu akan datang dengan sendirinya. Jadi usaha jalan terus tanpa henti gitu. Itu sih kalau saya. Jadi saya nggak ada alasan buat berhenti. Ketika ada masalah, saya nggak ada alasan buat berhenti. Saya harus jalan, ikhtiar terus. Drop boleh mundur. Ya lagi-lagi saya manusia kan. Bisa aja ketika datang masalah tuh saya 1 minggu sedih gitu kan. Tapi saya kasih waktu. Saya 1 minggu sedih. Setelah itu di hari Senin depan saya harus bangkit. Gitu. Nggak ada alasan. Gak apa-apa, hanya untuk menghargai sisi kemanusiaan saya. Supaya saya ketika fight itu bukan jadi topeng gitu. Bukan jadi alasan balas dendam. Kadang-kala ada orang di luar sana tuh sebagai energi balas dendam, energinya tuh negatif untuk membuktikannya gitu. Jadi saya biarin aja, saya sedih, orang saya manusia kok. Jadi teman-teman di luar sana juga wajar nangis gitu kan ya, galau gitu. Wajar sedih, tapi kasih waktu mau sampai kapan? Kalau saya 1 minggu cukup. 1 minggu. Semua orang ada kekuatannya masing-masing. Video keempat jatuh kepada Bro Wicaksono. Thank you bro, sangat inspiring. Gak bakal pernah kebayang bahwa seorang anak pembantu bisa jadi triliuner dan juga utang yang sangat besar bahkan bisa kembali lagi dibayar lunas. Kisah yang sangat menggugah hati dan buat saya juga membuka mata banyak orang di luar sana. Nah dulu kita masih ingat betul, kita tinggal di pinggir rel kereta api, jaraknya kurang lebih ya 4-6 meter lah dari rel. Saya masih ingat tuh waktu kecil gitu, umur 4 tahun sampai 7 tahun gitu. Itu kalau kalau keretamu lewat, itu kan ada sinyal-sinyal bunyi tut gitu dari sinyal lampu-lampu gitu. Itu biasanya kita lari ke pinggir rel kereta api. Kalau pas lagi ngumpul sama anak-anak kecil yang lain itu kepala kita tempelin di rel gini nih. Tempelin. Oh, keretanya sudah dekat gitu kan. Itu keretanya baru kelihatan di sana ujung sana. Nah, kita baru minggir. Oh, getar-getar tuh. Iya, getar. Jadi kita ngeliatin di bawah kereta gitu. Oh, keretanya lewat dik. Terus saya berontak sama Allah begini. Ya Allah, saya ini tidak terima ya Allah. Kok kenapa saya dikasih cobaannya segitu berat gitu kan. Itu masa kecil gitu kan. Cobaan gitu berat, saya udah ngumpulin duit tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, tiba-tiba jawaban saya terbayar cuma 15 menit bro. Jawaban saya. 15 menit? 15 menit terbayar jawaban saya. Dengan cara apa? Teman saya datang. Tiba-tiba teman saya ini nggak pernah datang ke rumah gue nih. Datang. Mas Wicak,
ya boleh main nggak? Oh boleh, silahkan duduk aja gitu. Saya kan habis sholat masih kesel tadi. Terus boleh nggak saya izin masuk ke kamarnya mas? Oh boleh. Terus dia duduk di apa spring bed saya, dia duduk. Enak ya mas sampean ya mas. Kenapa sih kok bilang enak gitu kan? Saya kan masih kesel tadi kan. Kenapa kok bisa bilang enak? Iya sampean bisa beli komputer sendiri, bisa beli spring bed ini, terus bisa ngasih jajan ke teman-teman gitu. Kok bisa cari duit sendiri ya mas? Sampean anaknya orang kaya? Enggak, saya anaknya orang miskin, saya bilang gitu. Oh terus emang sampean gimana sih ceritanya? Saya tanya gitu mas. Iya mas, saya datang ke Semarang ini dari kota Kediri, dia katanya sih. Itu orang tua saya nggak punya uang sama sekali. Jadi saya dikasih uang 50.000 sama guru saya. Suruh datang, ini kamu tak kasih 50.000 untuk naik angkot, biar kamu sampai ke Undip, ketemu dosenmu bilang kamu nggak punya duit. Ini pokoknya daftar. Oh gitu. Dia dapat PMDK gitu kan. Pokoknya lu datang, entah ketemu siapa, yang penting kamu harus masuk. Ini kamu udah masuk PMDK. Udah dari Kediri dia. Dari Kediri. Oke. Datang, bener Mas Wijak, saya datang, nggak ada yang mau terimain saya mas. Saya ketemu dosen, nggak asik dosennya siapa. Akhirnya ditemuin oleh salah satu mahasiswa. Numpang lah di temennya mahasiswa yang ini gitu kan. Nah oke, saya dihidupin di situ mas. Akhirnya apa? Saya jadi marbot di masjid. Jadi tukang bersih-bersih di masjid. Jadi saya kayak nggak punya duit itu selama hampir bertahun-tahun saya jadi marbot di masjid mas. Dia bilang gitu. Makan saya dikasih, kadang-kadang nasi dicampur Royco. Jadi dia beli Royco dicampur. Dan, padahal saya waktu kuliah tuh makan saya kan udah enak nih karena udah kerja kan. Iya. Habis itu kayak muka saya kayak ditampar sih namanya ini. Kamu ini nggak ada syukurnya ini kondisi. Baru gini aja kok kamu nggak terima sih gitu kan, balasannya kan gitu. Benar. Nah habis itu, jadi teman saya cerita soal dia makan pakai garam tadi. Habis itu dia pulang. Oh gitu doang? Iya cuman mau nyampein itu doang bro, kan gila itu bro. Dia terus pulang. Saya harus merenung. Begini hidup saya nggak bersyukur ini namanya gitu. Nah habis itu saya azan Nisa, saya buru-buru ambil wudhu, saya berdoa. Ya Allah maafkan saya ya Allah, saya ikhlaskan semua uang yang kemarin diambil orang, saya ikhlaskan semua. Saya ikhlaskan ya Allah, kalau mau rezekimu pasti akan kau kembalikan lagi. Saya nangis, benar-benar semalaman nangis tertidur saya. Sudah besoknya saya hilang tuh pikiran saya untuk kemarin kehilangan tuh hilang. Saya fokus untuk nyari duit lagi. Dan benar bro, dalam waktu 1 bulan uang saya kembali 3 kali lipat bro. Wow, karena saya berpikirnya positif. Nah itu pelajaran spiritual pertama saya. Video kelima jatuh kepada Pak Sudamek AWS yang menunjukkan bahwa mungkin untuk seorang entrepreneur kaya duniawi dan juga kaya akhirat. Berbisnis dengan hati adalah temanya di sini. Thank you Pak Damek. Apa sih advice terbaik dari Ibu Bapak? With all my respect to my father, bapak saya itu anaknya 11. Beliau udah terlalu kelelahan membimbing dan mendidik dan serta mendampingi kakak-kakak saya. Sehingga praktis saya itu menjadi anak didik dari ibu saya. Anak ragil, anak bungsu ya begitu konsekuensinya. Nah, ibu saya itu hanya lulusan SD, kelas 3 SD dia. Hanya lulusan kelas 3 SD. Tetapi beliau itu di mata saya adalah seorang ibu yang visioner. Saya belajar banyak dari beliau. Satu, misalnya beliau mengatakan dengan bahasa Jawa ini, kalau di Indonesia kan jadi orang greget gitu ya. Beliau mengatakan gembol ilmu iku rak ganjel. Ngantongin ilmu itu tidak ganjel. Kalau saya ngantongin ini ya, masker begini ya, ini kan ganjel saya masukin kantong. Tapi kalau ilmu itu enggak. Anda baca buku sampai 1000 judul dari lemari yang segitu besarnya, nggak merasa ada beban, nggak merasa ganjel, dan Anda kemanapun Anda bawa, pergi keluar kota juga ikut serta gitu kan. Nah, kata-kata itu mempunyai makna yang mendalam, dan itulah yang mendorong saya menjadi lifelong learner. Ajaran ibu itu yang membuat saya menjadi pembelajar seumur hidup gitu. Ibu mengatakan begini, orang hidup itu harus pinter bolak-balik pikiran. Kalau kamu lagi hadapi sesuatu, bolak-balik pikiran kamu itu. Inilah basis dari positif psikologi sebetulnya. Positif psikologi. Kalau psikolog Viktor Frankl itu menciptakan teori yang diberi nama logoterapi. Logo itu meaning, terapi itu pengobatan. Pengobatan dengan cara memaknai apa yang terjadi dalam hidup kita.
Gampangannya gitu aja. Dan itu teori itu dia ciptakan dari pengalamannya dia pada waktu di kamp konsentrasi Nazi, di mana dia melihat sehari-hari kekejaman yang terjadi di depan mata, bahkan yang tidak disiksa pun akhirnya bisa menjadi gila karena melihat temannya disiksa sedemikian rupa. Sementara Viktor Frankl dia bahkan bisa menjadi seorang konselor, bahkan jenderal yang memimpin kamp penyiksaan tersebut suatu ketika konsultasi ke dia juga. Pada waktu istrinya meninggal, datang itu jenderal itu. Dia mengatakan, I am devastated, kira-kira gitu. Saya remuk dah. Gitu. Saya ditinggal istri saya tidak ada gairah untuk hidup lagi. Udah pokoknya ngoceh-ngoceh. Dia sebagai konselor, ya dengerin aja. Konselor itu kan begitu dia, reflecting gitu, didengerin gitu. Nah, kemudian dia akhirnya bertanya dengan satu pertanyaan. Yang mana yang lebih mencintai? Dia mengatakan begini, susah mengukur itu, saya sangat mencintai istri saya, tapi istri saya juga sangat mencintai saya. Terus ditanya, tapi kalau seandainya kamu yang meninggal duluan, apa yang terjadi terhadap istri Anda? Dia mengatakan dia akan lebih remuk, redap lagi. Ya sudah, kalau kamu mencintai istri Anda, dan Anda tahu bahwa kalau istri Anda akan jauh lebih tersiksa, lebih terpukul kalau Anda tinggalkan lebih duluan, berarti ini kan yang terbaik gitu. Langsung terdiam dia, jenderal tersebut. Dia manggut-manggut, dia mengucapkan terima kasih, dia keluar, sembuh itu. Nah, ini artinya apa? Stimulusnya sama, istri meninggal, semula datang itu dengan stres dan kesedihan yang luar biasa. Sudah bentuknya itu bukan kesedihan, kan orang sedih itu kan berjenjang gitu ya, bisa tanpa menangis, bisa dengan menangis, sampai nggak bisa menangis gitu kan. Jadi dia datang kira-kira sampai dengan jenjang yang ketiga, tetapi pada saat dia keluar dari ruangan itu, kesedihan itu hampir hilang, pada kejadian itu masih sama, istrinya meninggal gitu. Itulah kemudian yang dikatakan oleh Viktor Frankl, bahwa manusia itu punya free will, ada kotak kebebasan seperti CPU begitu. Pada waktu kita mendapatkan stimulus, kebebasan free will ini yang akan kemudian menentukan apa respon kita. Jadi bukan apa reaksi kita, karena reaksi itu tidak ada free will, ada stimulus langsung muncul reaksi. Tapi kalau stimulus dia melalui proses punya kehendak bebas untuk memproses, menimbang-nimbang dan seterusnya, keluarnya itu bukan reaksi tapi adalah respon. Nah, responnya bisa negatif, bisa positif. Istri meninggal, semula sedih, kemudian keluar dengan beban yang sudah hampir hilang. Ada anak yang putus cinta, yang satu bunuh diri, yang satu tidak, kan gitu kan. Ini kan menunjukkan reaksi bisa berbeda-beda. Tetapi kalau kita menggunakan teori Viktor Frankl, yaitu logoterapi ini, maka kita punya free will, sadarlah dalam hidup punya free will, dan kita punya kehendak bebas itu untuk menentukan how are we going to respond to the stimuli yang masuk ke kita gitu. Nah, itu sebetulnya ajaran ibu saya harus pintar bolak-balik pikiran itu esensinya seperti itu gitu. Dan itu menolong banyak sekali dalam perjalanan hidup saya.